Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Buria di kelas biologi. Kali ini, Buria akan mengajak kalian untuk belajar mengenai keanekaragaman hayati. Apa saja yang akan dipelajari pada bab ini? Tetap stay di channel kelas biologi. Sebelum kita mulai ke pembelajaran keanekaragaman hayati, mari kita cegah corona dengan 3M. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Menjaga jarak dengan orang lain, terutama pada tempat yang berkerumun. Dan mencuci tangan menggunakan sabun. Pertama, kita bahas mengenai pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati berasal dari dua kata, keanekaragaman dan hayati. Keanekaragaman berarti bermacam-macam atau bervariasi, sedangkan hayati berarti makhluk hidup. Keanekaragaman hayati maksudnya adalah keseluruhan variasi baik dalam bentuk, ukuran, warna, jumlah, penampilan, dan sifat makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, tingkat gen, tingkat spesies atau jenis, dan tingkat ekosistem. Pada gambar ini terdapat 5 bunga yang beraneka ragam warnanya, yaitu gambar pertama warna bunga pink, kedua warna bunga kuning, ketiga warna bunga merah, dan keempat warna bunga putih, sedangkan yang kelima warna bunganya campuran antara kuning dan pink. Untuk bisa memahami mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen, ada 2 pertanyaan yang akan Buria tanyakan, yaitu apakah kelima bunga tersebut masih dalam satu spesies? Yang kedua, apa penyebab perbedaan warna dari kelima bunga tersebut? Jika kamu sudah bisa menjawab 2 pertanyaan itu, maka kamu akan memahami apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen. Sudah adakah dalam pikiran kalian? Ya, benar sekali. Kelima tanaman ini merupakan tanaman satu spesies yang bernama Hibiscus rosa sinensis. Lalu, kenapa tanaman ini satu spesies dan memiliki warna bunga yang berbeda-beda? Itu karena susunan gen yang memberi informasi mengenai warna bunganya itu berbeda. Sehingga meskipun dalam satu spesies, tapi memiliki warna yang berbeda-beda. Dengan demikian, kalian bisa menyimpulkan syarat keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang pertama, karena adanya keanekaragaman susunan gen. Yang kedua, memunculkan variasi antar individu dalam satu spesies. Dan yang ketiga, menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Kita lanjut ke keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Apa itu keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis? Keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis yaitu berbagai variasi spesies yang terdapat pada suatu tempat tertentu. Kira-kira maksudnya bagaimana ya? Untuk lebih jelas, kalian lihat gambar berikut ini. Ini ada suatu tempat, yaitu sawah. Di sawah ini terdapat berbagai variasi spesies. Apa saja itu? Ada bunga kol, kembang kol ya. Kemudian ada padi. Nah, antara padi dan bunga kol itu kan bukan satu spesies, tapi lain spesies. Sehingga di sawah ini terdapat berbagai variasi spesies yang terdapat pada suatu tempat tertentu. Ini yang dimaksud keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Untuk bisa memahami keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, silakan kalian perhatikan gambar berikut.
Oke, ini ada dua gambar. Yang di atas itu ekosistem sungai, dan yang kedua adalah ekosistem laut. Coba kalian perhatikan apa karakteristik dari masing-masing ekosistem tersebut. Oke, kalau ekosistem sungai itu airnya berupa air tawar, sehingga kadar garamnya rendah. Sedangkan ekosistem laut, kadar garamnya tinggi. Bisa dibuktikan kamu dengan meminum air laut. Tentu rasanya sangat asin ya. Nah, dengan jenis air yang berkarakteristik berbeda, apakah ekosistem sungai dan laut memiliki jenis populasi ikan yang sama? Oke, betul sekali. Ikan yang ada di ekosistem sungai akan berbeda dengan ekosistem laut. Ekosistem sungai atau laut, di ekosistem laut ini terdapat ikan tuna, ikan salmon, dan ikan kakap. Tetapi kalau di ekosistem sungai, biasanya ikan mujair, ikan nila, dan ikan bawal. Nah, dengan berbedanya karakteristik ekosistem abiotik yang ada di ekosistem tersebut, maka akan menentukan jenis populasi yang ada di dalam ekosistem tersebut. Dengan demikian, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ditunjukkan dengan perbedaan komposisi jenis populasi organisme dalam suatu wilayah yang disebabkan oleh perbedaan faktor abiotik. Baiklah, seperti biasanya, jangan lupa subscribe kelas biologi. Terima kasih. Bertemu kembali di pertemuan berikutnya bersama Buria di kelas biologi.